Shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat baru yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Kami atas nama Majelis mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah kita di pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Dan untuk memulai ibadah kita kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian yang berjudul Bless the Lord on my soul. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-29 firman Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dari firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa banyak orang nanti dari berbagai suku dan bangsa akan datang menghadap Tuhan, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus namanya berkumandang. Kita menaikkan pujian, nama Yesus berkumandang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau menyertai kami sepanjang 1 minggu ini, dengan segala sukacita yang boleh kami alami, dan juga dengan segala kesulitan yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau boleh berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih juga Tuhan, oleh karena Engkau telah memenuhi kebutuhan kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, sepanjang 1 minggu ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan, baik yang secara sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha melihat, maha mengetahui apa yang kami lakukan, baik yang secara tersembunyi ataupun tidak tersembunyi Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, inilah kami orang yang berdosa, baik itu melalui pikiran kami, melalui rancangan hati kami, dan juga melalui tindakan kami, perkataan kami ya Tuhan. Dan di hadapan-Mu Tuhan,
ampunkanlah segala kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Dan berdasarkan firman-Mu dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, bahwa jika kami mengaku dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Berdasarkan firman Tuhan ini ya Tuhan, kami terima pengampunan Tuhan, kami terima penebusan Tuhan, dan kami terima penyucian Tuhan atas kami, atas segala kejahatan yang kami lakukan. Pada saat ini Tuhan, kami diterima, kami dikuduskan, dan kami ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengajaran lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga dibangunkan iman kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita fokus pada bacaan kita. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini di jam 8. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera juga bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan juga ada bagi Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian yang ada di rumah yang boleh mengikuti. Dan kiranya ibadah ini dapat diikuti dari awal sampai dengan akhir, tidak hanya sampai di pemberitaan firman Tuhan saja. Ya Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, Injil Matius pasal 8 ini menceritakan 4 karya kesembuhan secara beruntun yang dilakukan oleh Yesus. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 itu menceritakan 4 karya kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus secara beruntun. Yang pertama, kepada orang yang sakit kusta. Yesus melakukan penyembuhan dengan cara dari jarak dekat. Dengan cara menjamahnya. Yang kedua, kepada hamba daripada seorang perwira. Dengan cara mengucapkan sepatah kata saja,
dari jarak jauh. Yang ketiga, kepada ibu mertua daripada Petrus yang sakit demam, dengan cara menjamahnya, memegangnya dari jarak dekat. Dan yang keempat, kepada orang yang kerasukan setan, dari jarak dekat dengan cara mengucapkan sepatah kata saja. 4 karya kesembuhan yang dilakukan secara beruntun. Ada jarak dekat, ada yang juga jarak jauh. Ada yang diucapkan dengan sepatah kata saja, ada yang dengan cara dijamah. Ini sebenarnya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit, penyakit, dan juga kelemahan. Maka dari itu, setelah diceritakan 4 karya kesembuhan ini, ayat 17 memberikan kesimpulan. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setelah 4 karya kesembuhan ini diberikan kesimpulan, dialah Yesus Kristus Tuhan yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari 4 karya kesembuhan ini, Yesus memuji iman daripada hamba, iman daripada seorang perwira. Dari 4 karya kesembuhan kepada orang kusta, kepada perwira, kepada ibu mertua Petrus, dan kepada orang yang kerasukan setan, tidak disampaikan namanya siapa itu. Yesus memuji iman daripada seorang perwira. Padahal seorang perwira itu bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Israel, bukanlah bangsa yang istimewa. Tetapi seorang perwira ini adalah seorang perwira yang sangat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Alkitab mencatat, maka heranlah Yesus, heranlah ia. Yesus sampaikan, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini dari kalangan orang Yahudi. Di sini kita melihat bahwa Yesus memuji iman daripada perwira ini. Nah, apa yang dilakukan oleh perwira ini? Dalam bacaan tadi kita boleh mengetahui bahwa budak pelayan, perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat itu bukan dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai barang. Hamba ataupun budak pada saat itu bukan dianggap sebagai manusia, tetapi sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, bisa ditindas. Bahkan kalau barang itu rusak bisa dibuang. Itu budaya pada saat itu. Perwira ini tidak melakukan itu. Ketika dia tahu hambanya ini sedang sakit atau rusak, dia tidak buang sama sekali. Tetapi yang ia lakukan adalah dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia datang langsung kepada Tuhan Yesus. Dia datang, dia sampaikan permohonan, dia beritahu Yesus, hambaku sedang sakit lumpuh. Sakit lumpuh, hambaku, disampaikan, hambaku, budakku sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Ini kenapa sampai perwira ini datang kepada Yesus dan sampaikan permohonan itu. Di situ terselip suatu pengertian bahwa ternyata perwira ini sangat mempercayai, sangat mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi manusia, yang sangat peduli kepada manusia. Terlebih lagi ketika manusia itu, ketika orang itu berada dalam keterpurukan, berada dalam kelemahan, berada dalam kesakitan. Perwira ini sangat percaya sekali bahwa ya, Yesus yang dia sampaikan permohonan ini adalah Yesus yang sangat mengasihi manusia. Bahkan ketika manusia itu berada dalam keterpurukan, pergumulan, ketika manusia itu berada dalam kesakitan, Yesus sangat peduli. Bahkan tidak hanya itu, perwira ini semakin tambah percaya lagi, semakin kuat lagi imannya ketika dia tahu Yesus memberikan respon yang sangat luar biasa. Ketika perwira ini sampaikan bahwa hambaku sedang sakit lumpuh dan sangat menderita, respon Yesus apa? Dengan sigap Yesus sampaikan, aku akan datang menyembuhkannya. Itu menambah keyakinan iman daripada seorang perwira ini. Dia sudah beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan dia semakin beriman lagi, percaya lagi bahwa Yesus tidak hanya mengasihi manusia,
tapi Yesus juga berkuasa atas kelemahan manusia. Yesus juga berkuasa atas segala penyakit manusia. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan penyakit daripada manusia itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari Alkitab ini, dari bacaan ini kita mengetahui juga bahwa Yesus kan sampaikan, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira ini katakan, tidak Tuhan, aku tidak layak menerimamu. Ini adalah bentuk suatu, ini bukan penolakan, tapi ini adalah suatu bentuk kerendahan hati daripada seorang perwira terhadap Yesus yang ia imani sebagai Tuhan. Dan dia hanya bilang kepada Yesus, Tuhan, katakan sepatah kata saja, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa, oh ternyata perwira ini percaya akan perkataan Tuhan, percaya akan perkataan Yesus. Dia tidak hanya percaya bahwa Yesus sangat mengasihi manusia, dia tidak hanya percaya bahwa Yesus berkuasa atas segala kelemahan, penyakit dan juga berkuasa untuk menyembuhkan, tetapi ia juga percaya akan perkataan Tuhan yang dikeluarkan oleh Yesus. Yesus semakin heran lagi, sangat-sangat heran lagi atas iman kepercayaan daripada seorang perwira ini. Maka dari itu, atas kepercayaannya, Yesus katakan kepada perwira itu di ayat yang ke-13, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu katanya Yesus saja, perkataan Yesus kepada perwira itu. Yang perwira itu lakukan, dia pulang percaya. Dan Alkitab mencatat, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya, budaknya. Apa pesannya untuk kita sekalian? Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 18, Roma 2 ayat 29, 1 Korintus pasal 4 ayat 5, ini berbicara mengenai orang-orang yang dipuji Tuhan. Dan Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 ini juga berbicara mengenai perwira yang dipuji oleh Tuhan. Apanya yang dipuji? Imannya. Biarlah kita juga dipuji oleh Tuhan terkait dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saya mengajak kita sekalian berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita hidup dengan iman kita. Marilah kita meyakini bahwa satu, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Orang tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, tanamkan di sini bahwa Tuhan pencipta saya, Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi saya. Dan tidak hanya sampai di situ. Tanamkan di sini, yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas segala kelemahan kita. Apapun itu pergumulannya. Tuhan kita Yesus Kristus juga berkuasa atas segala sakit penyakit yang kita derita ataupun anggota keluarga kita alami itu. Tidak hanya sampai di situ juga, tapi yakini, imani, percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa untuk sembuhkan kita. Yakini itu terlebih dahulu. Saya mau tanya kepada kita sekalian. Setelah penciptaan dalam kitab Kejadian ya, pasal 1. Setelah penciptaan manusia, dan sebelum Tuhan suruh manusia untuk kamu beranak cucu, kamu pergilah bekerja. Apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia? Tahu tidak? Setelah penciptaan manusia dan sebelum Tuhan perintahkan manusia, kamu pergi sana kerja, kamu beranak cucu. Apa yang Tuhan lakukan? Kalau Bapak Ibu baca secara cermat situ. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Ini mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa sejak semulanya Tuhan berkenan untuk memberkati umat manusia. Bahkan sebelum manusia itu kamu disuruh untuk pergi, kamu pergi kerja sana, kamu berumah tangga sana. Sebelum Tuhan perintahkan itu, Tuhan sudah kasih informasi, kasih pesan penting bahwa aku memberkatimu. Itu Tuhan sampaikan terlebih dahulu. Ini yang mau disampaikan kepada kita. Taruh di sini, miliki pikiran yang benar, kepercayaan yang benar bahwa sudah dari semula bahwa Tuhan berkenan. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian.
Yakini bahwa Tuhan juga berkenan untuk memberkati kita dan juga memberkati keluarga kita masing-masing. Apapun keadaannya, mungkin jelek pada saat ini, tidak baik pada saat ini, buruk pada saat ini. Tanamkan di sini bahwa saya punya Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan saya ajaib, saya percaya Tuhan saya dahsyat, dan saya percaya Tuhan saya pemurah. Dia sangat mengasihi saya, dia berkuasa atas kelemahan saya, pergumulan saya, sakit penyakit saya, dan dia berkuasa untuk menyelamatkan saya, menyembuhkan saya. Sebab dari semulanya bahwa dia berkenan untuk memberkati saya. Yang kedua, yakini juga, imani juga, supaya kita percaya akan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan takut, kita bagiannya ngapain? Tenangkan diri, jangan takut. Atau perkatakan itu, Tuhan bilang kepada saya, Tuhan bilang kepada keluarga saya, jangan takut. Ketika Tuhan bilang, sudah semuanya baik-baik saja di dalam aku, di dalam Tuhan. Ketika Tuhan katakan itu, percayai perkataan Tuhan ini. Saya mau ajak kita semua untuk baca kitab Yesaya pasal 55, kalau bisa dimunculkan. Yesaya 55, ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua. Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan berkata-kata, itu akan berhasil. Kalau Tuhan bilang, aku beserta denganmu, aku akan tenangkan badai pergumulanmu. Kalau Tuhan sudah bicara seperti itu akan terjadi. Bagian kita adalah mengimani itu, mempercayai itu. Memang tidak mudah ketika kita boleh percaya. Kita omongan orang saja, percaya enggak gitu. Tetapi saya mengajak kita semua, mari kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita sekalian. Dan nanti alami sendiri bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita hidup oleh iman kita. Sebab memang demikian firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Habakuk pasal 2 ayat 4, Roma 1 ayat 7, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Itu berbicara tentang orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh imannya. Jalani keseharian kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan di dalam diri kita, apapun situasi yang jelek, mungkin yang buruk pada saat ini, ketahui bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Tuhan juga berkuasa atas segala kelemahan, sakit penyakit di dalamnya. Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan. Dan lebih lagi, Tuhan sudah sejak semulanya berkenan untuk memberkati. Dan tidak hanya sampai di situ, mari dengan iman kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau kita sendiri yang sakit, dengan iman kita datang kepada Tuhan. Sama seperti perwira tadi, dengan iman dia datang kepada Tuhan. Dia tidak membawa dirinya, tetapi dia membawa hambanya. Kita bisa bawa diri kita kepada Tuhan, ceritakan itu kepada Tuhan. Atau kita bawa anggota keluarga kita yang sakit, apapun itu bentuk sakitnya, sampaikan. Ataupun pergumulan kita masing-masing, sampaikan kepada Tuhan. Dengan iman kita datang kepada Tuhan. Dan dengan iman juga kita akan mengalami. Dengan iman juga kita perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu nanti baca ya dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 14. Yeremia ini nabi yang sangat beriman sekali. Dia katakan, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat. Itu adalah suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Dia memperkatakan, kiranya kita juga demikian. Kalau Tuhan berkata kepada kita, aku beserta denganmu. Sampaikan kepada diri kita, sudah tenang, Tuhan beserta dengan aku. Sampaikan kepada diri kita, apa yang Tuhan firmankan. Dan dengan iman juga, mari kita juga memperlakukan sesama kita dengan baik. Tadi saya sampaikan, perwira ini memperlakukan budaknya bukan sebagai barang, tetapi memperlakukan budaknya, hambanya sebagai manusia. Ia memanusiakan manusia. Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus,
kita tunjukkan bahwa kita bisa, kita mau untuk memperlakukan sesama kita dengan baik. Sehingga seperti kata firman Tuhan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik sehingga ia memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Biarlah orang lain melihat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang lain juga melihat perbuatan kita sehari-hari yang didasari dengan iman. Supaya apa? Supaya orang lain yang melihat itu, melihat Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dikumandangkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kami mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi dan warta jemaat untuk kita di minggu hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Untuk informasi Bapak dan Ibu sekalian bahwa hari ini setelah ibadah selesai, sebagai warta jemaat yang sebelum-sebelumnya kita akan mengikuti rapat jemaat di ruang Bukit Jaitun, dan kami mohon bagi jemaat sekalian kiranya bisa meluangkan waktu untuk mengikuti rapat jemaat yang kita adakan sekali setahun ini. Informasi berikutnya, untuk hari Minggu tanggal 30 Januari, kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilayangkan pada ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Untuk perjamuan kudus tersebut kita akan mengikuti persiapan yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Januari pada pukul 7.30 malam yang bertempat di Bukit Jaitun. Dalam ibadah perjamuan kudus tersebut dihimbau agar jemaat dapat menggunakan pakaian bernuansa putih. Informasi berikutnya, sebagai anggota jemaat baru, telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa, Nusa Dua atas nama Martin Moma Billy sebagai suami dan Serlina Kana Ala sebagai istri, beserta satu orang anaknya, April Yanto Grilian Billy. Kalau keluarga ini hadir pada pagi hari ini, kami mohon untuk dapat bangkit berdiri memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Yang kedua, anggota jemaat baru juga
Novan Wendra Prasetya dan Niputu Anita Pradiantika. Berdua ini masih single, belum berkeluarga. Apakah hadir hari ini? Kalau hadir, kami mohon juga untuk bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Sekian warta jemaat kita untuk pagi hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya menekankan 3 hal. Yang pertama, sekali lagi saya tekankan untuk Bapak Ibu Jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua, habis ibadah, ingat nanti jam 10 dapat hadir bersama-sama untuk kita evaluasi program dan juga rencana program yang Tuhan boleh percayakan kepada kita terkait dengan 3 panggilan bergereja. Jadi mari datang, kalau pulang nanti jangan ketiduran sampai di rumah ya, balik lagi ke sini ya, untuk kita sama-sama berdiskusi berkaitan dengan rumah Tuhan di tempat ini dan juga program. Yang kedua, ibadah persiapan perjamuan kudus ataupun ibadah memasuki perjamuan kudus. Dari zaman saya vikaris sampai dengan sekarang, setiap kali ibadah persiapan perjamuan kudus itu orangnya terlalu banyak sekali. Sampai terlalu banyak saya bisa hitung begitu. Ya, jadi kebalikannya gitu ya. Jadi saya mengundang kita semua, ayo kita ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis. Ini penting untuk kita bisa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada hari Minggu nanti. Supaya hari Minggu nanti udah kayak menganggap biasa aja, udahlah ini 1 tahun 4 kali ini minum, makan ini. Tidak ada sesuatu yang spesial untuk diri kita, untuk iman kita. Mari kita sama-sama persiapan ibadah perjamuan kudus. Supaya setidaknya Jumat, Sabtu itu kita menjaga diri kita dari bibir mulut yang ngomongnya ngelantur yang tidak baik. Ataupun menjaga perilaku kita. Sehingga pada hari Minggu kita benar-benar masuk untuk terima perjamuan kudus Tuhan. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Jemaat yang terdaftar di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua, kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita menerima sembako dan masih ada di bawah. Jikalau yang memang benar-benar membutuhkan beras, silakan ke bawah dan cari Ibu Aulin. Nanti di situ akan didata namanya dan bisa diambil sembakonya jika memang benar-benar membutuhkan beras untuk setidaknya ya berapa hari lah ya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Demikian, dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat berkaitan dengan khotbah tadi, yaitu iman dan juga kesembuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk doa terkait dengan iman kita. Yesus, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab ya, ketika Yesus ada di muka bumi, ada di dunia, Yesus sampaikan kepada Petrus, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Ini kan mau sampaikan kepada kita bahwa bisa jadi iman kita gugur. Dan kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jangan sampai iman kita gugur, tetapi kuat di dalam Tuhan. Akarnya harus kuat. Mau daunnya bergeser sana, bergeser sini oleh karena terpaan angin, badai hidup. Yang penting kita sudah tertanam kuat di dalam Tuhan. Iman kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan doa kesembuhan. Saya akan pimpin nanti, ada fisik, ada psikis. Saya akan sebutkan nama-nama penyakitnya yang umum ya. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang punya penyakit khusus, yang saya tidak kenal nama-namanya itu, bisa disebutkan atau disentuh di bagian mana, apakah di sini, apakah di sini, di bagian mana, ataupun ada anggota keluarga yang sakit, sebutkan saja. Tuhan, keluarga saya ini namanya dia sakit ini. Atau ada yang punya penyakit gangguan mental, kecemasan kah, stres kah, dan lain sebagainya. Sebutkan itu di hadapan Tuhan. Dan perlu juga kita ketahui, kalau Bapak Ibu baca tentang perjalanan hidup daripada seorang yang beriman yang bernama Ayub. Dia kehilangan anak, harta kekayaannya ludes, dapat sakit penyakit, itu ada keterlibatan kuasa setan di situ. Dia sendiri dia tidak tahu apa-apa. Ya kan, kalau kita baca kan dalam kitab Kejadian 1 pasal 2 itu kan hanya komunikasi antara Tuhan dan iblis. Ayub mana dia tahu, sebagai manusia dia tidak tahu sama sekali. Dia menjalani saja penderitaannya itu. Tetapi sesungguhnya itu mau sampaikan kepada kita, ada keterlibatan kuasa setan. Mungkin atas sakit penyakit, mungkin atas keluarga, kok ribut terusin, kok anak ini kok membangkang terus terhadap orang tuanya. Bisa jadi ada keterlibatan daripada kuasa kegelapan ataupun kuasa iblis. Maka dari itu nanti saya akan pimpin doa bersama-sama
untuk doa kelepasan ataupun keterikatan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dengan mengatakan, aku percaya Tuhanku ajaib. ajaib. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan, memulihkan kami. memulihkanku. Aku percaya Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan, memberkati. katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku.
Aku percaya sebagai pribadi datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan keyakinan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala kelemahan, sakit, penyakit, pergumulan hidup kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebab dari semulanya Engkau adalah Tuhan yang berkenan untuk memberkati kami. Tuhan, biarlah iman kami ini semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun badai pergumulan hidup yang hadir dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh tetap tertanam kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami beriman bukan kepada kekuatan kami, tetapi kami beriman kepada kekuatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa segala kelemahan fisik kami, segala kelemahan psikis kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan di hadapan-Mu, bahkan bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan, yang boleh memegang anggota tubuh yang sakit Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang memiliki sakit demam tinggi, malaria, diabetes, jantung, kekurangan kalium, saraf kejepit, tuli, bisu ataupun buta, hipertensi, kelumpuhan pada organ tubuh, kanker, gagal ginjal, tiroid, lupus, kemandulan ataupun ketidaksuburan. Kami berdoa, begitu juga dengan sakit psikis Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Gangguan kecemasan, depresi, stres, bipolar ataupun skizofrenia, dan juga penyakit mental yang lainnya, gangguan mental yang lainnya Tuhan. Ke hadapan-Mu Tuhan kami bawa anggota tubuh kami masing-masing, bahkan anggota tubuh keluarga kami masing-masing. Di hadapan-Mu kami bawa, dan dengan keyakinan iman kami menyatakan, sembuhkanlah kami maka kami akan sembuh, selamatkanlah kami maka kami akan selamat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesembuhan ilahi terjadi pada saat ini Tuhan, bahkan terjadi di atas kursi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah lawatan-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi, urapan daripada Allah yang maha tinggi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang memiliki pergumulan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, perekonomian, pendidikan anak-anak Tuhan. Ke hadapan-Mu kami membawa pergumulan kami ataupun pergumulan orang yang kami kenal. Kepadamu Tuhan kami berdoa, pulihkanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, bila ada keterlibatan kuasa kegelapan, bila ada keterlibatan kuasa setan, kuasa iblis atas sakit penyakit yang diderita, baik itu fisik ataupun psikis, atas kelemahan tubuh, atas rumah tangga Kristen yang seringkali ribut Tuhan, atas kegagalan dalam pernikahan, atas usaha yang seringkali gagal, dan juga keterikatan Tuhan akan narkoba, akan pornografi, akan seks bebas ataupun perselingkuhan. Dengan iman kami bawa ke hadapan-Mu, dan dengan iman kami perkatakan, kami ikat dan kami patahkan dan kami hancurkan kuasa iblis yang terlibat di dalam sakit penyakit kami ini, di dalam keluarga kami, di dalam pendidikan, di dalam keterikatan demi keterikatan ini. Kami ikat, kami patahkan dan kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, seperti firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan kami ajaib yang sanggup memulihkan. Kami percaya bahwa Tuhan kami dahsyat yang berkenan untuk memberkati kami. Maka dari itu ya Tuhan, berkatilah masing-masing pribadi pada saat ini, baik yang ada di gereja ini ataupun yang boleh mengikuti ibadah di rumah secara online. Berkatilah ya Tuhan, jamalah pribadi lepas pribadi, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jamalah tubuh, jamalah jiwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdasarkan firman-Mu dalam kitab Yeskiel pasal 47, bahwa ada air suci yang mengalir dari bait suci,
mengalir sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang menginjak, siapapun yang berenang di dalam air ini akan mendapatkan kehidupan yang berasal daripadamu. Biarlah ya Tuhan, air suci, air kehidupan yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus mengalir di bait suci ini, mengalir di rumah Tuhan ini, sehingga siapapun yang menginjaknya mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kehidupan, kekuatan, kesegaran, kedamaian yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kami, terpujilah Bapa kami, terpujilah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami, berkatilah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal. Berkatilah Pulau Bali, pulihkanlah Nusa Dua, pulihkanlah, berkatilah Nusa Dua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rapat jemaat yang akan dilakukan oleh kami sebagai jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau juga boleh menyertainya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai. Engkau Tuhan sendiri yang adalah Sang Kepala Gereja turut hadir di dalam kami sebagai anggotamu Tuhan. Di dalam berbincang, berdiskusi, dan juga boleh merayakan kebaikan Tuhan. Sepanjang 1 tahun yang lalu kami boleh melakukan tugas panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur juga Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami. Baik itu yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Segala berkat Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, dengan keyakinan iman kami akan menjalani hari-hari kami dengan dasar bahwa Tuhan memberkati kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, urapan-Mu mengalir dan mengalir. Kasih dari surga, kuasa dari surga, tata Allah mengalirkan aliran berkat Tuhan pada setiap kami yang hadir pada saat ini, ataupun pada setiap kami yang boleh mengikuti ibadah secara online. Kepadamu Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, dan kami terima iman yang kuat yang berasal daripadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam Amin. Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebagai landasan firman untuk memberikan persembahan kita di minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Saya ulang, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian yang kali ini diambil dari daerah Tapanuli atau Batak, dari buku ND 855 Hubuan Pelean, yang artinya saya bawa persembahan ini. Sambil mengikuti arahan dari jemaat,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik puji-pujian Tuhan Tuhan Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih Tuhan yang menyertai kami di sepanjang minggu ini, sehingga saat ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah yang Tuhan kuduskan ini, untuk menyatukan hati dan pikiran kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebagai ungkapan puji dan syukur kami, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami, baik yang berupa kolekte, ucapan syukur, perpuluhan, dan yang lainnya Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon kehadirat-Mu untuk menjamah dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak kami pakai hanya untuk memuji dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, dan inilah doa syukur kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat. Kami berdoa. Amin. Jemaat kami tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita minggu ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 417 ayat 1 sampai 2. Serahkan pada Tuhan. Kehidupan kita setiap hari dengan iman yang benar bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Tuhan berkuasa atas segala kelemahan, sakit, penyakit dan juga pergumulan hidup lainnya, dan Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan. Sebab dari semulanya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berkenan untuk memberkati kita. Dan saat ini arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan itu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Sesungguhnya dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
saat teduh untuk jemaat. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai untuk di pagi hari ini. Namun sebagaimana warta jemaat yang tadi, kami mohon untuk jemaat tidak langsung meninggalkan tempat nanti, karena kita ada rapat jemaat di ruang Bukit Zaitun lantai bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.